Selamat siang, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan, merenungkannya dan juga boleh menjadikan firman-Mu itu sesuatu yang dapat mengubah kehidupan kami menjadi seperti apa yang Engkau mau di dalam kehidupan ini. Roh Kudus yang boleh memimpin kami pada kebenaran dan juga hamba-Mu yang akan berkata-kata, Tuhan yang boleh memimpin setiap perkataannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada, sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang dapat terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Salomo di dalam pembahasan di ayatnya yang kelima kemarin, ya, dia boleh mengatakan betapa senangnya ketika seseorang diizinkan Tuhan, diberikan oleh Tuhan kekayaan, harta benda dan kehormatan, dan sekaligus diberikan karunia untuk menikmati. Itu sesuatu hal ya, anugerah yang boleh dinyatakan kepada dirinya, ya. Bahwa orang yang memiliki semua yang diingininya dan tidak kekurangan apapun, itu semua telah diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan kesempatan kepada dia untuk menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Namun di dalam pasal yang ke-6 ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana pengkhotbah boleh menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Ya, yaitu keadaan orang yang mempunyai kekayaan, harta benda dan kemuliaan, namun Tuhan tidak memberikan kepada dia kuasa untuk menikmati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita bisa melihat bagaimana di dalam ayat yang pertama, ya, Salomo segera mengatakan bahwa ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Dia memberikan sebuah penyataan bahwa ada sesuatu kemalangan. Bapak Ibu, berbicara tentang kemalangan adalah berbicara tentang hal yang menyesakkan, hal yang mengerikan, hal yang menyedihkan.
Apa hal yang menyesakan, hal yang menyedihkan yang disaksikan, yang dilihat oleh Salomo ketika dia mengatakan kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana ya kemalangan yang dilihat oleh Salomo tidak lain dan tidak bukan adalah kalau kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kedua, yaitu dia menyaksikan bagaimana ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga dikatakan ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Tuhan untuk menikmatinya. Bapak Ibu, ini sebuah hal yang tragis gitu ya, sebuah hal yang sangat menyesakan. Karena apa? Karena kemalangan yang dinyatakan oleh Salomo. Dia tahu Bapak Ibu bahwa di zamannya pun ya apa yang disaksikan, apa yang dilihat, dialami oleh Salomo, bahwa kemalangan di zamannya pun adalah satu hal yang lazim. Namun kita bisa melihat bagaimana sesuatu hal yang aneh, bahwa pada saat banyak harta benda, bahwa pada saat banyak emas, perak yang seharusnya membuat orang tidak tergila-gila akan kekayaan, yang sesungguhnya keadaan itu akan membawa tentram dan damai, yang sesungguhnya keadaan itu akan membawa sesuatu hal yang baik gitu ya. Namun ternyata bekal persediaan apapun tidak dapat menyembuhkan apa yang dinamakan dengan keinginan nafsu terhadap dunia dan hal-hal yang ada di dalamnya. Dan inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa melihat apa yang sedang dinyatakan oleh Salomo, apa yang sedang diberitahukan oleh Salomo di dalam bagian firman Tuhan saat ini. Segala hal apapun Bapak Ibu, persediaan apapun itu tidak akan mampu membendung keinginan nafsu manusia terhadap dunia ini dan hal-hal yang ada di dalamnya. Inilah yang akan membuat manusia dikatakan sangat tertekan ya, sangat menekan manusia. Karena kejahatan yang merajalela di antara manusia ataupun sebaliknya juga. Inilah yang akan membuat manusia itu hidup tertekan ya. Dan lebih daripada itu, ketika kekayaan bertambah, maka bukankah hati kita akan semakin tertuju kepadanya. Dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang lebih celakanya Bapak Ibu, ketika kita tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan kemudian menyerahkan pada jalan dan tindakannya sendiri. Dan inilah Bapak Ibu yang disaksikan oleh Salomo. Bagaimana kemalangan yang dia lihat seperti apa yang dikatakan tadi, adalah ketika dia menyaksikan orang yang dikaruniai Tuhan dengan kekayaan harta benda dan kemuliaan, sehingga tidak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam hidup ini, ya di dalam hidup ini banyak alasan yang mengharuskan kita Bapak Ibu untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Banyak alasan yang menuntun kita untuk dapat apa? Untuk dapat hidup, untuk dapat melayani Tuhan dengan hati yang gembira. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan hal-hal yang begitu baik dari Tuhan. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu harta benda, kekayaan dan kemuliaan. Tetapi bagaimana hal yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Yaitu karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Kristus. Yang dikatakan itu melebihi daripada emas dan perak. Karya keselamatan yang boleh Allah nyatakan kepada kita sebagai wujud kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk dapat melayani Dia, untuk dapat mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, dengan suka hati dan dengan hati yang
gembira. Ia telah, dalam arti kata Bapak Ibu, bagaimana dikaruniakan Allah kekayaan. Ya, bagi orang-orang tertentu Allah sudah mengaruniakan kekayaan harta benda dan kemuliaan. Di mana harta, di mana kekayaan, di mana kemuliaan itu Bapak Ibu sesungguhnya ya mendorong setiap orang yang dikaruniai. Karena kita bisa melihat bahwa memang tidak semua orang dikaruniai kekayaan harta dan kemuliaan. Tetapi sesuatu hal yang berkat khusus Bapak Ibu yang boleh lebih dipikirkan ya ketika Tuhan memberikan kepada seseorang kekayaan harta benda, tentunya dia akan bertanya di dalam hatinya, apa maksud Tuhan memberikan kepadaku? Apa maksud Tuhan menitipkan kepadaku harta kekayaan dan kemuliaan ini? Apa yang harus aku perbuat dengan kekayaan harta dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku? Seharusnya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan ada di dalam benak setiap orang ketika Tuhan memberikan kepadanya kekayaan harta benda. Dan kita tahu bagaimana kekayaan harta benda tentunya akan mendatangkan kemuliaan. Yang akan membuat sesamanya itu menghormati dia. Yang akan membuat sesamanya itu menyegani. Bahkan tidak segan-segan bagi orang yang berkekurangan. Dia akan tersungkur ya, dia akan berlutut kepada orang tersebut yang diberikan oleh Tuhan kekayaan harta dan kemuliaan. Bukankah secara pandangan dunia Bapak Ibu, dia adalah orang yang sungguh-sungguh beruntung ya. Bukankah dari sudut pandang dunia, orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh sangat diberkati. Ya, dia diberikan Tuhan kekayaan, harta. Dia diberikan oleh Tuhan kemuliaan. Dan nanti kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kepadanya juga anak yang banyak, umur yang panjang. Bahkan apa yang ada di dalam hatinya Bapak Ibu, itu diberikan oleh Tuhan. Dia tidak kekurangan sesuatu apapun yang diingininya. Secara pandangan dunia sekali lagi, ini adalah orang yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Tetapi benarkah demikian Bapak Ibu? Karena kalau kita bisa melihat ya, sesuatu hal, banyak orang berpikir, orang berdoa, Tuhan berikan aku kekayaan, berikan aku harta. Banyak orang yang kemudian berusaha untuk mendapatkan hal tersebut Bapak Ibu. Tetapi sayang apa yang Alkitab katakan, yang dikatakan oleh Salomo sebagai sebuah kemalangan. Banyak juga orang ketika dia mempunyai kekayaan harta benda dan kemuliaan, tetapi Tuhan tidak memberikan kepada dia kuasa untuk menikmati. Inilah sebuah kemalangan Bapak Ibu. Karena seharusnya sejatinya harta, kekayaan dan kemuliaan adalah sesuatu hal yang untuk dinikmati. Tetapi bagi orang tertentu Bapak Ibu, ternyata Tuhan tidak memberikan kepada dia kuasa untuk menikmati apa yang namanya itu kekayaan harta benda dan kemuliaan. Kita akan bisa melihat Bapak Ibu lebih lanjut di dalam ayatnya yang ketiga. Sebuah gambaran dari arti kehidupan seseorang yang mempunyai kekayaan harta benda dan kemuliaan tetapi tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menikmati. Dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu dikatakan jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam dilanjutkan, sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi
Biarpun ia hidup 2 kali 1000, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju suatu tempat. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sudah punya kekayaan, sudah punya harta, sudah punya kemuliaan, juga mempunyai banyak anak, dikatakan mempunyai 100 anak, dan dia juga berumur panjang. Wow, orang akan mengatakan ini dia orang yang beruntung. Ini dia orang yang diberkati luar biasa. Bagaimana orang-orang akan kemudian Bapak Ibu mencari dia. Orang-orang mungkin akan memanggil dia dalam acara seminar bagaimana kiat hidup sukses gitu ya. Mungkin dia akan menjadi figur yang dicontoh. Bagaimana di dalam perjuangannya meraih apa yang diinginkan hatinya itu tercapai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama pun itu dituliskan Bapak Ibu ya. Ketika seseorang sudah menjadi tua dan mempunyai banyak keturunan, dikatakan ini menjadi sebuah berkat khusus gitu ya bagi orang-orang tertentu. Karena apa? Karena dengan banyaknya anak yang dia peroleh, tentunya ini akan menjadi kekuatan bagi dia untuk menopang keluarga. Karena melalui anak-anaknya dia dapat membangun namanya dan memiliki semua ketenaran. Bukankah ini sebuah berkat khusus yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada dia? Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah ketenaran, di tengah-tengah berlimpahnya kekayaan harta benda dan kemuliaan yang dia miliki. Tetapi Bapak Ibu dikatakan dia tidak puas dengan kesenangan. Ia tetap tidak puas. Ia tetap gelisah di dalam hatinya. Namun apa artinya semuanya itu Bapak Ibu? Dikatakan ketika dia tidak mendapatkan penghiburan dari apa yang dimilikinya. Oke, dia punya makanan di hadapannya. Dia punya kekayaan untuk memelihara hidupnya dan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu dikatakan dia tidak memiliki kuasa untuk menikmatinya. Bagi dirinya sendiri, bagi apa yang paling dibutuhkan dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di tengah-tengah kekayaan yang dia miliki, ketamakan akan harta itu tidak pernah membuat dirinya merasa puas, tidak pernah membuat dirinya merasa bersyukur, sehingga dia lupa apa artinya bersyukur. Dia tidak berdaya untuk menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak berpikir, apa tujuan Allah memberikan kepadaku kekayaan, harta benda dan kemuliaan ini. Dia tidak berpikir, untuk apa? Apa yang harus aku kerjakan dari kekayaan, harta benda dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang lebih lagi Alkitab mencatat, semuanya itu karena Allah tidak memberikan kuasa tersebut kepadanya. Mari kita bertanya kemudian Bapak Ibu sampai sejauh ini. Apakah kekayaan, harta benda dan kemuliaan Tuhan berikan kepadanya ini merupakan sebuah berkat atau kutuk? Mari kita bertanya Bapak Ibu. Karena sejatinya kalau di ayat pasal yang kelima yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan pada minggu kemarin. Sejatinya kekayaan harta benda itu Bapak Ibu, sejatinya adalah untuk dinikmati. Ada orang-orang tertentu Tuhan berikan karunia untuk menikmati apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dinikmati ini adalah sesuatu hal yang berguna, yang bermanfaat tidak hanya bagi dirinya Bapak Ibu. Tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga itu mulai menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sangat tragis orang yang dinyatakan oleh Salomo pada pasal yang ke-6. Dia mempunyai segala sesuatu, tetapi satu hal yang tidak dia punya adalah kuasa untuk menikmati segala sesuatu tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Makanya kita boleh sekali lagi bertanya, apakah segala sesuatu itu adalah berkat atau sesungguhnya kutuk bagi dirinya? Nah, seharusnya dia menikmati apa yang bisa dinikmatinya. Namun dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, kalau kita baca tadi, bahkan kadang kita bisa melihat justru orang lainlah yang menikmatinya. Dia tidak mendapatkan penguburan, Bapak Ibu ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga tadi. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, kita boleh memperhatikan bahwa ya, manusia ini tidak bisa menghindar Bapak Ibu ya dari apa yang dinamakan dengan kejahatan di dalam bentuk apapun. Baik itu yang dikerjakan oleh setan, ya, bagaimana dia merampok, menghancurkan properti. Baik itu dia bekerja melalui sakit penyakit. Baik itu dia bekerja melalui gaya hidup yang penuh dengan dosa. Sehingga tidak ada kesempatan bagi dirinya untuk menikmati apa yang Allah berikan. Manusia tidak berdaya, manusia tidak punya kuasa untuk mengendalikan sesuatu kekuatan di luar dari pada kekuatannya. Sehingga dikatakan Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ya, kekosongan hidup yang dia rasakan tanpa perhatian, bahkan tidak ada yang meratapi kematiannya. Tidak ada yang meratapi, tidak ada yang menangisi penguburannya. Dan sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Salomo ini sebagai sebuah kemalangan. Sesuatu hal yang sangat tragis. Bukankah hal ini merupakan sebuah penderitaan yang hebat yang dia rasakan? Karena sejatinya Bapak Ibu, ketika kekayaan, harta benda dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepadanya, dan Tuhan berikan Bapak Ibu karunia untuk menikmatinya. Dia tahu mengapa Tuhan memberikan hal ini kepadanya. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Sehingga hal itu boleh bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya dan juga bagi orang lain. Orang lain akan mendapatkan berkat Bapak Ibu dari hidupnya yang penuh dengan kemurahan. Hidupnya yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan tentunya Bapak Ibu banyak kalau kita memperhatikan orang-orang kaya ketika dia mati. Banyak orang yang mengenang akan apa yang sudah diperbuatnya. Banyak orang yang akan datang Bapak Ibu mungkin menangisi. Mungkin terharu dengan apa yang sudah dilakukannya. Mereka akan datang di penguburannya, mereka akan menangisi dia. Bukan sebuah kamuflase, tetapi apa? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dia lakukan adalah sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain akan mengenang, akan menangisi pada hari penguburannya. Tetapi berbeda Bapak Ibu dengan orang ini. Orang yang dimaksudkan oleh Salomo adalah orang yang begitu sangat tragis. Karena tidak ada seorang pun, bahkan Bapak Ibu anak-anaknya, anggota keluarganya pun ya tidak menangisi, tidak meratapi hari penguburannya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, sebuah kekosongan hidup yang dia rasakan tanpa perhatian, bahkan tidak ada yang meratapi dikatakan hari kematiannya. Dia melihat hal-hal yang indah namun tidak menemukan dan merasakan kebahagiaan dan kepuasan di dalamnya. Jika kehidupan orang seperti itu berakhir, tidak ada yang meneteskan air mata untuknya. Karena mungkin baginya Bapak Ibu, hidupnya adalah bagi dirinya sendiri. Ya. Hidupnya adalah bagi dirinya dan kekayaan dan harta benda dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Terkadang kita bisa melihat bagaimana orang itu Bapak Ibu siang malam ya berjuang untuk memperoleh apa yang dinamakan dengan kekayaan, harta, benda dan kemuliaan. Itu bisa tercapai. Namun juga ada banyak orang yang ketika sudah mencapai hal itu Bapak Ibu. Dia sudah tidak ada di sana. Dalam arti kata dia mati. Dia tidak bisa menikmati jerih lelahnya. Dia tidak bisa menikmati apa yang sudah diusahakannya, apa yang sudah diperjuangkannya.
Untuk itu Bapak Ibu, bagaimana orang-orang di sekelilingnya pun yang hidupnya itu tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mungkin Bapak Ibu ketika dia mati, harta kekayaan yang dia wariskan kepada anak-anaknya, ya, itu tidak menjadi berkat. Karena apa? Karena justru harta itu akan menjadi perpecahan saudara bersaudara, ya. Bahkan kadang saudara bersaudara Bapak Ibu saling membunuh, saling meniadakan. Dan bukankah ini suatu hal yang tragis? Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, untuk itu hidupnya dipandang tidak berharga. Dan begitu pula dengan jasadnya setelah dia mati. Mereka bahkan tidak menggali kuburan untuknya dan menguburkannya. Akhir hidupnya adalah seperti hidupnya, kosong. Itulah mengapa dikatakan Bapak Ibu seorang anak yang gugur itu lebih baik daripadanya. Anak yang keguguran, ya kalau Salomo ingin mengatakan anak yang gugur dalam kandungan ibunya itu masih lebih baik daripada orang yang diberikan kekayaan harta benda dan kemuliaan namun tidak diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menikmati. Anak yang gugur itu lebih baik daripada dirinya. Karena apa? Karena anak yang gugur dikatakan apa tadi Bapak Ibu? Dia tidak diperhadapkan pada kegelisahan. Dia tidak diperhadapkan juga pada rasa bersalah ya terhadap Tuhan. Memang sebuah hal yang menyedihkan ketika seorang anak itu lahir dalam keadaan gugur ya. Belum sempat waktunya dia gugur. Kemalangan mungkin Bapak Ibu bagi kebanyakan orang. Dikatakan dia lahir di dalam kegelapan. Bahkan mungkin namanya pun belum sempat diberikan ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu Salomo mengatakan anak yang lahir gugur itu lebih baik daripada orang yang kaya tadi. Yang tidak diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menikmati. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan. Keguguran adalah kematian. Itu sudah terjadi sebelum ia melihat kehidupan. Tersembunyi dalam kegelapan. Dia belum melihat cahaya. Dia belum melihat segala sesuatu apa yang terjadi di bawah matahari. Namun dikatakan Bapak Ibu itu lebih baik daripada seorang yang telah melihat semuanya. Itu lebih baik daripada orang yang telah mencapai sesuatu apa yang menjadi pencapaian-pencapaian hidup manusia di dunia ini. Tapi tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Keguguran berarti dia tidak mengalami semua penderitaan di bawah matahari. Sedangkan orang yang hidup ya akan selalu mengalami apa yang dinamakan keresahan, kegelisahan dan lain sebagainya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Ayub dan Nabi Yeremia menyatakan hal itu ketika mereka di dalam keadaan putus asa. Lebih baik ya mereka tidak melihat matahari. Ibaratnya Bapak Ibu lebih baik mereka mati ketika di dalam keadaan gugur daripada mereka harus melihat dan menyaksikan betapa jahatnya kehidupan di dunia ini. Pada akhirnya Bapak Ibu bagaimana Salomo mengatakan bahwa kuburan ya adalah tempat pertemuan kita semua. Yang tidak lain adalah kematian. Manusia di dunia ini dalam keadaan apapun, baik dia di dalam keadaan miskin maupun kaya, ketika dia sehat ataupun sakit, pasti akan berujung pada apa yang dinamakan dengan kematian. Semua manusia akan mati. Dikatakan ya, menuju satu tempat. Tempat pertemuan yang sama bagi orang yang kaya dan miskin. Tempat yang sama bagi orang yang terhormat dan hina. Tempat yang sama bagi orang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Tempat yang sama bagi orang yang umurnya panjang ataupun pendek. Tempat itu tidak lain adalah kuburan. Berakhir pada kematian. Sama-sama kembali menjadi debu.
sama-sama kembali menjadi tanah. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sebab manusia diciptakan dari debu dan tanah. Dan dia akan kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi rohnya akan kembali kepada penciptanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat. Maka untuk apa sejatinya Bapak Ibu ya, kekayaan, harta benda dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada dia kuasa untuk menikmati. Dan inilah yang dikatakan oleh Salomo sebagai sebuah hal yang sia-sia. Sebuah hal kemalangan, sebuah hal yang tragis, sebuah hal yang menyesakkan dalam diri manusia. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana di dalam hidup ini, ketika Tuhan mengizinkan kita, menitipkan kepada kita sesuatu yang lebih, harta benda, kekayaan, mari kita selalu bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan hal ini kepadaku? Apa yang harus aku kerjakan dengan apa yang Engkau titipkan ini kepadaku? Selalu bertanya Bapak Ibu, agar hidup ini ya diberikan apa yang dinamakan Bapak Ibu hidup yang berarti, hidup yang mempunyai makna bagi diri sendiri, keluarga dan juga bagi orang lain. Berarti Bapak Ibu kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk boleh menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam setiap jari lelah kita, di dalam setiap usaha kita, kita tahu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan semata. Manusia tidak mempunyai daya Bapak Ibu ya, manusia tidak mempunyai kuasa untuk menahan apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupannya. Manusia tidak mempunyai kuasa untuk mengubah segala sesuatu apa yang Tuhan sudah nyatakan kepadanya. Tetapi jika kita saat ini Bapak Ibu diberikan hal yang lebih yang daripada Tuhan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Marilah selalu bertanya, marilah kita boleh tetap hidup pada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, kita lakukan terhadap hal yang Tuhan percayakan tersebut bagi setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kita bisa melihat lebih lanjut, si pengkhotbah itu menunjukkan kesia-siaan dan kebodohan di dalam menumpuk kekayaan duniawi dan mengharapkan kebahagiaan di dalamnya. Ya, di dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu dikatakan bagaimana segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Bapak Ibu sadarkah kita, hidup yang kita sedang jalani hari-hari ini Bapak Ibu sampai pada saat ini, bagaimana tujuan pertama terbesar dari semua jerih lelah manusia, dari semua usaha manusia, agar apa Bapak Ibu? Agar mulutnya mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Manusia bekerja Bapak Ibu untuk apa? Pada satu kebutuhan agar dia bisa makan, agar dia bisa kenyang dan dia bisa hidup. Karena hanya dengan demikian Bapak Ibu, dia dapat hidup. Lagi dan lagi manusia harus makan dengan tidak pernah mencapai titik jenuh. Gak ada orang yang kemudian Bapak Ibu, wah cukup makan sekali untuk selama-lamanya. Cukup makan sekali untuk seterusnya. Karena kenyataannya manusia akan lapar dan akan lapar lagi. Sehingga dia harus makan dan makan lagi. Itulah sebabnya dia bekerja. Itulah sebabnya dia berjerih lelah. Itulah sebabnya dia berupaya. Seperti moto mengatakan, bekerja untuk makan dan makan untuk bekerja. Nafsu makan bekerja untuknya karena apa? Karena rasa lapar itu mendesaknya Bapak Ibu ya. Rasa lapar akan mendesak orang untuk berupaya.
Rasa lapar akan mendesak seseorang untuk berjerih lelah terlebih dahulu, untuk bekerja, mendapatkan sesuatu yang dapat masuk ke dalam mulutnya, yang dapat membuat dia kenyang. Tapi Sang terkasih dalam Tuhan, betapapun besarnya kita bekerja keras untuk dunia ini, mendapatkan hasil darinya, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa apa yang kita punya dalam hidup ini tidaklah lebih sekedar penunjang hidup. Ya. Ketika manusia ya telah dipenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, akan apa yang bisa dia makan dan minum Bapak Ibu. Kemudian hal itu juga akan beranjak. Ketika hal itu sudah terpenuhi, apakah manusia kemudian merasa puas? Ya, manusia akan naik kepada level berikutnya. Mereka akan masuk kepada kebutuhan, akan papan, akan ya mungkin itu rumah, kendaraan dan sebagainya. Dan pada hal-hal tertentu pun Bapak Ibu, ketika manusia sudah mempunyai segalanya, dikatakan manusia tidak akan pernah bisa merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Tidak tahu apa namanya bersyukur, kan apa yang ada di dalam benak dan pikirannya selalu ingin lebih, dan lebih lagi, apapun itu caranya. Maka Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, semua ya tentang makanan, semua tentang pakaian yang dikatakan tadi, semuanya adalah bagi kepentingan perut kita ya, bagi kepentingan yang penting saya kenyang. Nah Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, bagaimana keinginan-keinginan jasmani tersebut akan terus kembali, terus menuntut ya. Saya katakan gak ada orang tadi Bapak Ibu yang sekali makan kemudian dia kenyang untuk selamanya. Manusia kenyang hari ini, kenyang di pagi hari ketika dia sarapan. Kemudian rasa lapar itu akan muncul sehingga siang hari dia harus makan. Ya, dia kenyang. Tetapi kemudian di hari-hari berikutnya Bapak Ibu, hal tersebut akan berlangsung. Nah Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana apa yang dikatakan tadi, kekayaan duniawi itu tidak dapat memberikan kepuasan di dalam batin manusia. Ya, hatinya tidak terpuaskan karena kepuasan sejati itu hanya didapatkan dan ditemukan di dalam Tuhan saja. Yang kadang Bapak Ibu, hati manusia tertutup, ya, pikiran manusia itu tertutup dari apa yang namanya pribadi Tuhan. Manusia tidak lagi Bapak Ibu yang memikirkan tentang tujuan, tentang maksud, tentang apa yang menjadi rencana Tuhan. Manusia tidak ada dalam hatinya, tidak lagi terbesit di dalam nuraninya Bapak Ibu untuk mencari Tuhan. Karena baginya dirinya sendiri adalah Tuhan bagi dirinya ya. Kekayaan itu adalah Tuhan bagi dirinya. Sehingga dia tidak membutuhkan Tuhan yang sejatinya dapat memberikan kepuasan di dalam dirinya. Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, untuk itu di dalam ayat yang ke-8 kalau kita bisa melihat dikatakan tadi, karena apakah kelebihan orang berhikmat daripada orang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Bapak Ibu Sang terkasih dalam Tuhan, di dalam hal mengisi perut, ya di dalam hal mengisi perut, orang berhikmat dan tidak ya, orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh Bapak Ibu tidak memiliki kelebihan apa-apa ya. Mereka dalam arti kata tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Orang berhikmat, orang pandai pun Bapak Ibu akan merasa lapar gitu ya, akan membutuhkan sesuatu makanan yang masuk ke dalam mulutnya dan itu mengenyangkan bagi perutnya. Demikian juga dengan orang yang bodoh. Dalam hal mengisi perut, orang berhikmat tidak memiliki kelebihan dari orang bodoh. Tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Mereka berdua memiliki kebutuhan yang sama untuk makan. Mereka berdua memiliki kebutuhan yang sama untuk minum agar tetap hidup. Keduanya juga mengalami singkatnya pemenuhan akan kebutuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sifatnya sementara. Selama kita masih hidup dalam dunia ini Bapak Ibu, kita akan makan dan minum gitu ya.
Kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan minuman. Namun setelah orang itu meninggal Bapak Ibu, setelah orang itu mati, tidak perlu makan untuk tetap hidup. Karena pada dua jalan, apakah pada kehidupan yang kekal ataupun pada kematian yang kekal. Pada situasi seperti ini Bapak Ibu, kita akan tetap hidup ya. Dan kita tidak lagi butuh makan ataupun minum. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang berhikmat tentunya. Apa kelebihan orang berhikmat dari orang yang bodoh? Orang berhikmat tentunya akan menikmati segala sesuatu itu dengan Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu, ya, untuk apa dia makan, untuk apa dia kenyang di dalam hidup ini. Tidak hanya sekedar dia bekerja untuk mendapatkan upah asalkan dia bisa hidup. Tapi bagaimana dia tahu, dia butuh makan untuk kenyang. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan di dalam hidup yang sementara ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, ketika orang-orang yang tiada pengharapan, orang-orang di luar Tuhan, ketika Yesus tidak dibangkitkan, dia mengatakan, marilah kita makan dan minum gitu ya. Karena besok kita akan mati. Tidak ada harapan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempunyai hikmat, tentunya akan menikmati segala sesuatu dengan penuh rasa syukur. Dengan tujuan bahwa apa yang Tuhan boleh izinkan untuk dia kerjakan di dalam tubuh yang sehat, di dalam kekuatan yang Tuhan berikan, sejatinya adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya bagi diri sendiri. Dan inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perbandingannya ya dengan orang bodoh. Orang bodoh yang penting aku bisa makan. Yang penting mulutku terisi makanan. Tanpa aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, prinsip yang sama juga berlaku Bapak Ibu di dalam dikatakan berlaku bagi orang miskin yang memahami bagaimana mengatur dan menjalani hidup dengan hati-hati. Mereka akan berperilaku sopan dan melakukan tugasnya dengan baik sehingga mampu mengelola apa yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Bagi orang miskin yang mempunyai hikmat, yang boleh tahu tujuan hidupnya Bapak Ibu, dia akan menguasai apa yang dipercayakan kepadanya. Ya, dia akan berlaku jujur, dia akan mengelola dan dia akan melakukan tugasnya itu dengan baik. Inilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai sesuatu hal yang perlu kita perhatikan di dalam apa yang dikerjakan oleh manusia di bawah matahari. Maka kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam ayat yang ke-9 bagaimana Salomo memberikan sebuah hal Bapak Ibu ya yang boleh dinyatakan oleh Salomo tentang pentingnya hidup di dalam Tuhan, tentang pentingnya hidup memiliki hubungan yang hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu di awal tadi dikatakan bagaimana kuasa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri. Ya, kuasa untuk menikmati apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita di dalam bentuk kekayaan, di dalam bentuk harta benda dan kemuliaan adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri. Daripada orang yang serakah Bapak Ibu yang terus mencari namun tidak pernah dapat menikmati apa yang dia peroleh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Karena di dalam pikirannya aku kerja dan kerja untuk memperoleh banyak lagi. Sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Terlebih Bapak Ibu tidak ada lagi waktu untuk Tuhan. Maka dikatakan lebih baik melihat saja, menikmati apa yang ada sekarang daripada menuruti nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Dalam arti kata Bapak Ibu bukan berarti kita berpangku tangan bermalas-malasan.
Ketika dikatakan lebih baik melihat saja, menikmati apa yang ada sekarang. Di dalam hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hati yang bisa ya bersyukur karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita boleh menikmati berkat apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat ini. Itu sesuatu kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu dalam diri kita. Daripada kita boleh menuruti hawa nafsu, keinginan duniawi ini Bapak Ibu, yang tidak pernah terpuaskan. Bahkan ketika hal itu pun dalam tanda kutip Bapak Ibu mampu kita raih, tetapi kita tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Itu adalah sebuah kesia-siaan. Itu adalah usaha menjaring angin. Kenikmatan yang bisa dinikmati hari ini Bapak Ibu akan membuat kita merasa puas dan bahagia. Ya, kejutan-kejutan kecil dari berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, yang dinyatakan pun Bapak Ibu tidak memberikan kepuasan di dalam batin kita ketika kita mengerjakannya di luar Tuhan. Karena hanya dengan melihat kasih karunia besar dalam Tuhan kita Yesus Kristuslah yang memberikan kepada kita sukacita dan perhentian terbesar. Kita tahu kapan kita harus bekerja. Kita tahu kapan kita harus menikmati hasil dari pekerjaan kita. Kita tahu kapan kita harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sebuah hal ya Bapak Ibu yang indah ketika kita tahu tujuan Allah memberikan hal ini kepada kita. Maka Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, begitu juga berlaku bagi usaha kita untuk mengenal Dia. Apa yang kita kerjakan Bapak Ibu untuk mengingat Tuhan, bahkan pada siang hari ini maupun nanti ketika kita ikut di dalam pendalaman Alkitab Bapak Ibu, sebagai usaha kita, sebagai kerinduan kita untuk mengenal Dia, untuk belajar lebih dalam lagi mengenal siapa Allah yang kita sembah Bapak Ibu. Adalah sesuatu kenyataan iman yang hidup dalam hubungan dengan Kristus. Sebuah rasa haus dan lapar Bapak Ibu yang ada dalam benak kita. Karena rasa haus dan lapar dalam batin kita Bapak Ibu tidak akan bisa terpuaskan dengan apa yang dinamakan dengan harta duniawi ini Bapak Ibu ya. Nah, hati kita, batin kita hanya dapat terpuaskan. Yaitu ketika kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu sungguhlah sangat tepat ya. Dia katakan ya, janganlah engkau mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat memakannya dan karat merusakkannya. Hal ini akan menolong kita Bapak Ibu untuk memikirkan hal-hal yang bersifat kekal adanya. Jangan selalu Bapak Ibu memikirkan hal-hal yang bersifat fana, yang hanya sementara dalam dunia ini. Ya, yang kadang Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menikmatinya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, ya, terkadang saya melihat ketika saya besuk, ada orang-orang Bapak Ibu ya, di dalam keadaan suksesnya, tetapi dia terbaring oleh karena sakit penyakit. Kan ketika dokter mengatakan ya Bapak Ibu, ketika dokter mengatakan bahwa umurmu tinggal sekian waktu. Bapak Ibu mungkin keluarga akan mengatakan, kita pun mungkin yang sebagai pemilik dari kekayaan itu mengatakan, dokter, seluruh hartaku aku akan berikan. Aku akan pertaruhkan demi kesembuhanku. Tapi siapakah kita Bapak Ibu ya? Kekayaan harta benda dalam dunia ini tidak akan dapat menolong kita. Tidak akan dapat memuaskan kita. Karena kepuasan yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Sudah menjamin keselamatan hidup kita kelak. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, untuk itulah kita mau melihat sekarang ya, untuk hidup oleh iman
Bahwa segala sesuatu itu tidak hanya bertumpu Bapak Ibu pada hal-hal yang ada pada saat ini. Itulah kita harus memikirkan Bapak Ibu selama kita hidup dalam dunia ini. Di dalam hal-hal apa yang Tuhan sedang ingin, yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau Bapak Ibu memikirkan sejenak tentang hal-hal yang bersifat kekal adanya. Karena itu bukanlah soal materi Bapak Ibu. Tetapi ini hal-hal yang bersifat rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah dalam hidup ini juga kita mau sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah dirancangkan oleh Allah sedemikian rupa. Sehingga di dalam hidup ini Bapak Ibu berbicara bagaimana kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hidup kita menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah. Ketika kita memikirkan tentang hal-hal yang bersifat kekal, tentunya Bapak Ibu ini tidak lepas kaitannya dengan firman Tuhan. Dan bagaimana hidup kita ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mau bagaimana hidup kita menyesuaikan diri dengan ketetapan Allah. Bukan sebaliknya Bapak Ibu yang sering salah kaprah kita lakukan. Kita sering mengatakan Tuhan, ya, kiranya Tuhan menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi kehendakku. Kiranya Tuhan yang menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi rencanaku. Tidak demikian Bapak Ibu. Kita sadar ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mencari hal-hal yang bersifat kekal adanya. Kita disadarkan bagaimana hidup kita boleh menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Bukan sebaliknya ya Bapak Ibu ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Bahwa manusia hanyalah manusia. Manusia sehebat apapun, dia tetap manusia. Manusia seberkuasa apapun, dia tetaplah manusia. Manusia semulia apapun, dia tetaplah manusia. Kita melihat di dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan apapun yang ada, sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Bapak Ibu sadarkah kita bahwa Allah mengetahui permulaan setiap manusia. Juga namanya dan karakternya. Sebab dia adalah Allah pencipta. Dia yang menciptakan setiap kita. Namanya, identitasnya diberikan oleh Allah kepadanya. Karena Allah lah yang mencipta manusia. Dan manusia harus menyadari bahwa dia adalah ciptaan dan bukan pencipta. Manusia harus sungguh-sungguh menyadari bahwa dia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh, makhluk yang terbatas. Dia bukan Allah yang berkuasa. Tidak boleh manusia menyombongkan diri Bapak Ibu. Sehebat apapun manusia, dia tetaplah ciptaan. Sehebat apapun manusia, dia hanyalah tetap manusia. Maka kita diajarkan Bapak Ibu untuk kita tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Dengan segala kebijakannya atas kehidupan kita. Karena jujur Bapak Ibu, terkadang kita tidak dapat menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Terkadang kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita berontak kepada Tuhan terhadap situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Sehingga kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Tak perlu Tuhan-Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menganugerahkan kepada kita kekayaan harta benda dan kemuliaan. Bukankah terkadang Bapak Ibu hal itu terkadang hal-hal yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Hal-hal tersebut terkadang adalah hal-hal yang membuat kita tidak lagi mengingat akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, baik ketika saat ini kita di dalam keadaan kelimpahan,
ketahuilah bahwa kita hanyalah seorang manusia. Tuhan ciptakan dari debu, dari sesuatu yang lemah, dari sesuatu yang rapuh, yang tujuannya Bapak Ibu untuk kita boleh tetap memandang, untuk kita boleh tetap berharap kepada Dia. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, karena apa? Karena sejatinya manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencegah sesuatu di luar kendalinya. Bahkan kekayaan, kekuatan yang dia punya tidak mampu untuk menolong dirinya dari apa yang di luar kendalinya. Sakit penyakit yang menimpanya, kuasa bencana alam Bapak Ibu ya. Ketika alam ini bergelora, tidak ada seorang pun manusia yang mampu menahannya. Manusia tidak mampu mengendalikan sang penciptanya. Oleh karena dialah Allah yang mencipta. Dialah Allah yang kuasa. Bahwa segala sesuatu Bapak Ibu sudah ditentukan di dalam pengetahuan Allah dari awalnya. Sehingga segala sesuatu usaha kita tidak dapat mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga tujuan hidup kita adalah hidup mengejar apa yang menyenangkan hati pencipta kita. Karena apapun yang kita capai dalam dunia ini Bapak Ibu, kita tetaplah manusia. Pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengubah status kita dari ciptaan menjadi pencipta. Itu tidak akan pernah bisa. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun prestasinya, semulia apapun manusia di dalam dunia ini Bapak Ibu, dia adalah tetap manusia. Yang lemah dan manusia yang rapuh yang tidak mampu mengendalikan kuasa di luar dirinya. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, karena apapun yang kita capai dalam dunia ini, sekali lagi kita tetap manusia. Dan kekayaan serta kedudukan yang paling tinggi pun yang kita sudah raih Bapak Ibu, kita tidak dapat melepaskan diri kita dari peristiwa-peristiwa yang lazim terjadi dalam hidup manusia. Ya. Terkadang kita mengusahakan agar kita sehat. Sakit penyakit itu tidak bisa kita tolak. Hal apapun Bapak Ibu yang sudah kita usahakan, itu tidak pernah dapat melepaskan kita dari peristiwa-peristiwa yang lazim terjadi dalam hidup manusia. Maka Bapak Ibu dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan, karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan, apakah faedahnya untuk manusia? Kata-kata pun Bapak Ibu tidak dapat mengubah keadaan. Kata-kata yang kosong yang tidak berarti. Yang terkadang Bapak Ibu, ya, hal-hal yang memberikan harapan-harapan semu, yang menjanjikan itu pun tidak akan ada faedahnya untuk manusia. Kan hanya satu Bapak Ibu, hanya satu. Dan yang satu ini adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik pada diri manusia. Karena tidak ada seorang pun yang tahu cara yang baik dalam hidup ini bagi umat manusia. Hanya Tuhan satu-satunya yang tahu ya Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu. Maka dikatakan Bapak Ibu, makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Karena sesungguhnya manusia tidak pernah tahu Bapak Ibu apa yang terbaik bagi sesamanya. Dan kalau itu pun yang terbaik adalah seperti usaha menjaring angin. Kalau tanpa Tuhan dan firman-Nya hidup di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang tahu yang baik bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. Di sana dikatakan, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang ada di bawah matahari akan berubah. Kemakmuran akan berubah. Kadang kesulitan Tuhan izinkan terjadi. Hari ini kita untung. Mungkin besok Bapak Ibu kita akan mengalami apa yang namanya rugi. Mungkin hari ini kita hidup di dalam kelimpahan. Kadang
kita juga menghadapi apa yang dinamakan kekurangan. Manusia tidak dapat mengendalikan jalan hidupnya sendiri Bapak Ibu sesuai dengan keinginannya. Bahkan motivator-motivator yang hebat pun Bapak Ibu tidak mampu untuk dapat menolong manusia capai tujuan hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi manusia tidak dapat mengendalikan jalan hidupnya sendiri sesuai dengan keinginannya. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidupnya dihitung dalam beberapa tahun. Kalau pengkhotbah mengatakan seperti uap yang kelihatan ada sebentar Bapak Ibu dan akan hilang. Maka Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus juga mengecam orang kaya yang bodoh. Ketika orang kaya ini mengatakan, jiwaku sekarang ada padamu banyak harta kekayaan. Beristirahatlah. Tapi segera Tuhan Yesus mengatakan Bapak Ibu, dia katakan, hai orang kaya yang bodoh, hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan untuk apakah harta kekayaanmu? Bapak Ibu, kita hanya bisa merencanakan hari depan kita. Tapi Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu. Tuhan penentu segala sesuatu, bukan manusia. Manusia tidak mampu mengendalikan jalan hidupnya sendiri. Mungkin kita mengatakan, Tuhan, aku membuat rencana ini dan itu. Tapi ketika Tuhan katakan sudah selesai, apa yang mampu kita lakukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa rapuhnya manusia. Dan inilah realita hidup ketika dijalani terpisah dari Tuhan. Bahkan Musa pun mengatakan bahwa hidup manusia itu 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Karena kesudahannya adalah, selebihnya adalah kesusahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia katakan, marilah kita boleh menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Dan menjalani hidup ini dengan bijaksana pula. Karena hidup ini Bapak Ibu tidak melulu tentang pencapaian akan hidup dalam dunia yang sementara ini. Lebih baik, yang lebih penting daripada itu Bapak Ibu, bagaimana kita juga boleh memikirkan hal-hal yang bersifat kekal adanya. Karena hidup hanya memiliki makna ketika kita hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat tragis bahwa seseorang yang tidak mengingat akan Tuhan, tentunya Bapak Ibu dia tidak tahu tentang nilai hidup. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang akan terjadi setelah hidup di dalam dunia ini. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi bagi orang-orang Bapak Ibu yang mengingat akan Tuhan di dalam hidupnya, dia tahu, dia sadar bahwa Tuhan mengenal dia dari awal. Bahwa Tuhanlah pencipta atas kehidupannya. Tuhanlah yang membentuk dia dari kandungan ibunya. Tuhanlah yang sudah memimpin dia pada jalan-jalan yang akan ditempuhnya. Tuhan sudah tahu awal, akhir kehidupan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi pada jalan hidup kita. Bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini Bapak Ibu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pada hari Jumat besok Bapak Ibu kita akan peringati sebagai Jumat Agung. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Yang boleh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupannya. Hidup dalam dunia ini akan berakhir Bapak Ibu. Tetapi hidup setelah kematian sebagai jaminan hidup yang kekal yang sudah Allah anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan kita yang sudah menebus kita dari kebinasaan menuju kepada satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah keselamatan di dalam Yesus yang Allah kerjakan di dalam kita. Karena hanya Allah lah yang tahu Bapak Ibu jalan hidup setiap kita. Marilah setiap hari Bapak Ibu dalam hidup ini kita mau selalu mengingat akan Tuhan. Setiap peristiwa, setiap hal apapun yang Tuhan izinkan kepada kita, boleh mengingatkan kita satu hal. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan Dia, Allah yang sudah mengasihimu.
Sehingga hidup ini kita tidak jalani secara percuma Bapak Ibu. Tapi kita menjalani hidup ini dengan sebuah pemaknaan hari demi hari. Agar hidup kita boleh selalu memuliakan Tuhan. Menikmati segala apa yang dianugerahkannya kepada setiap kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami boleh teguhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh menolong setiap kami untuk memikirkan dan untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana, dengan hikmat yang daripadamu Tuhan. Karena segala sesuatu Engkau anugerahkan kepada kami, tetapi tidak segala sesuatu Engkau beri kuasa untuk kami menikmatinya. Tetapi ketika kami diberikan sesuatu oleh Tuhan, biarlah Tuhan kami juga boleh meminta kepadamu kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bersyukur Tuhan setiap waktu, setiap hari atas apa yang kami boleh makan dan minum, atas apa yang boleh kami kenakan, apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami nikmati dalam hidup ini Tuhan. Dengan hidup bergantung berserah kepada Tuhan, kami menjalani hari-hari ke depan kami dengan penuh rasa syukur. Dan kami tahu tujuan, maksud Allah memberikan kepada kami kekayaan, harta, kemuliaan. Bukan untuk pada kemuliaan diri kami. Tetapi bagaimana hidup kami adalah berbicara hidup untuk Tuhan dan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tahu akan hari-hari di depan kami. Dari awal sampai pada akhir hidup kami di dunia ini Tuhan. Bahkan setelah kematian ini Tuhan, kehidupan yang kekal yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pengorbanan Kristus. Menjadikan kami adalah orang-orang yang tetap Tuhan mengingat dan selalu mengingat akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.